Halo, kita lanjut lagi videonya. Nah, ini masalah perkuriran, bro. Ini aku punya perkuriran nih. Masalah motor juga ada. Kurir itu tulang punggung, bro. Bukan tulang ekor dia. No. Perkuriran itu tulang punggung. Sampai malam-malam, sampai hujan-hujanan. Nah, ini. Jam 7, jam berapa? Sikat aja. Bawa barang gede-gede, ya. Barang kecil, ya. Semuanya, ya. Selama argonya cocok. Selama argonya cocok, ya angkat. Mau bawa apa namanya? Tong, apa cat satu kaleng gede. Iya, itu ya ayo. Mau tak angkat, mau banyak banget sampai setumpuk selama ditambahin argonya tak angkat. Kalau banyak banget, selalu bilang ini terlalu banyak, barang gede, barangnya berat, ongkos tolong tambahin. Kalau nggak mau, saya nggak mau ambil. Gituin aja sekarang. Nyampe cemrendal begini, bro, tuh. Ini belakang masih ada. Barangnya banyak tuh. Jadi ya nikmatin. Emang ini usaha kurir ini usaha loh ya, bukan kerja, usaha. Karena aku ngejual jasa pengiriman. Jadi nggak ada hal yang merugikan. Dan ini udah lama sekali, sejak 2022. Sekarang sampai 2025 mau 2026 berarti 4 tahun. Ya kan 2022 itu full ya, 2002, 3, 4, 5, 4 tahun, tahun besok itu tahun kelima. Dan ini bisa membuatku hidup sampai sejauh ini. Satu-satunya hal di kurir itu adalah nggak bisa di scale up, nggak bisa, targetnya cuma segitu, nggak bisa lebih masalahnya. Kurir itu cuman kelemahannya itu. Jadi kurirnya ya, karena aku kan kalau dari diriku, versiku sendiri, aku tuh masuk ke kurir profesional lah. Karena aku bikin bengkel sendiri, urus motor sendiri dan yang lain-lain. Nah, itu lebih worth it daripada kalian kalau misalkan jadi kurir dan cuma sekedar sambilan. Itu sambilan boleh-boleh aja, kalau aku kan fokus ke kurir ya. Jadi sehari pasti ngambil. Sehari 3 atau 4. Segitu-segitu aja. Kalau kadang seminggu sekali itu saya nyampe malam. Nah, itu sampai malam itu berarti geber, besok istirahat, besok ambil dikit. Jadi ada beberapa hari ketika momennya cocok, ya udah langsung digas aja nyampe atas aja gitu loh, cuy. Langsung digas sampai rata mentok kanan aja. Nggak usah peduli mau pulang jam berapa, emang hidupnya di jalanan masalahnya. Nah, ini penghasilan nih naiknya ini kan kosong, naik ini bulan apa nih? September hancur. Ini Desember bagus gitu ya. Ini data screenshot semua tuh. Jadi siap kirim paket, foto lokasi itu aku screenshot kan, foto aplikasi kan daripada foto double, ini aku screenshot aja kan. Buat bukti. Ini aku simpen semua. Nah, itu nanti nih data di HP udah selesai. Aku sekarang mainnya nggak jauh-jauh, jadi kayak ban itu lebih awet. Sampai sekarang aku belum ganti ban lagi. Kayaknya sampai Januari paling ganti oli sih. Jadi kalau dihitung-hitung ya, sebulan itu kalau pengeluaran motor itu ya 20% dari penghasilan itu untuk bensin. Dan sebulan tuh 20-30% ya, 25% lah buat kondisi motor ya, bensin lah sama oli ya. Karena oli kalau dihitung, karena kan mau beli oli kan 150.000, itu di sampai di 9.000 apa di 10.000 rps, 10.000 kilometer. Berarti 3 bulan itu pasti ganti gitu kan. Terus ban itu bisa sampai 30.000 bro sekarang, bro. Aku bisa pegang di 30.000 kilo dengan FDR itu. FDR apa sih namanya, Zepro apa itu. Jadi lebih durability-nya lebih kuat.
Karena aku jalan cuman di 40 bro, 40, 50, 45 itu konstan situ-situ aja dalam kota. Ruteku udah jelas. Terus penghasilan kurir itu tetap. Nih tak kasih tahu. Aku baru saja mengukuhkan kurir itu punya penghasilan tetap. Tetap tapi mode minimum. Jadi setiap bulan tuh kurir tetapnya segitu aja. Pasti di situ. Kemampuanmu berarti, kemampuanmu setiap bulan tuh pasti di situ. Jadi kalian kayak besok ngurir besok enggak lah, besok ngurir dapat satu aja misalkan kayak gitu ya. Itu kalian mau di rata-rata gimana pun itu kalian punya tetap. Sebulan pasti dapat segitu, nggak mungkin enggak. Itu yang aku rasain di Lalamove ya. Karena aku join di sana kan, kecuali hujan gede itu aku di Indraf biasanya. Karena Lalamove kan nggak ada, Indraf rame. Sebulan pasti dapat segitu, nggak mungkin enggak. Nah kalau kalian ingin push rank, misalkan push rank apa ya namanya, ngegas lagi, pol sampai kejar target, lebih level up lagi ya, siap-siap aja badan remek, pegel-pegel, meriang-meriang dan yang lain-lain ya pasti itu terjadi. Karena fisik nggak bohong lah. Karena aku mainnya di mode maraton, jalannya kalem tapi jangka panjang daripada sprint. Besoknya agak nggak enak. Misalkan hari ini misalkan bisa ngegas sampai dapat 8 paket ya, besok paling 3 paket itu udah ngos-ngosan nih bro, capek bro. Kecuali kalian emang punya stamina jos gandes ya, nggak ini ya monggo sih. Kalau aku sih sakitnya enggak, gila bro. Bahu nyut-nyutan tuh udah nggak sanggup aku. Dari kemarin aku udah Desember selama 2 minggu ini gila nih, gila bahu sakit banget sampai sore aja udah sekalinya tiduran blek gitu pulang ya kan. Gila nih bahu cekot kanan kiri udah nggak bisa ngapa-ngapain, leher bengkak bro. Helmku aku ganti yang pakai helm, kayaknya helm cuman jatuh kayak pecah deh, pokoknya nggak mau pakai helm yang berat lah. Padahal helm yang berat yang aku pakai udah sampai 15 tahun loh, si KYT ya, kayak KYT apa sih R6 itu apa yang namanya mereknya aku lupa kan. NHK nah itu udah nggak pakai lagi bro, nggak kuat bro, leher bengkak yang sampai parah banget, nengoknya sakit. Aduh pokoknya makan nelen sakit, saking sakitnya itu sampai berjam-jam dari pagi sampai sore, pulang tidur begitu lagi kayak gitu lagi setiap hari full. Seminggu pertama sih nggak masalah, minggu kedua waduh gila deh, aduh nggak sanggup gitu kan. Tangan udah cekot, bahu terutama aku nggak sanggup karena bahu konstan kayak di depan PC itu jalan diem aja gitu. Kayak gitu cuy. Tapi aku selalu berasa wah ini nggak terus-terusan masalahnya. Jadi hajar dulu deh sekuat-kuatnya lah gitu kan. Yang pasti ya gitulah. Jadi kurir itu punya penghasilan tetap itu ya. Nah ini bulan 11 nih naik ya, orang dagang lah kayak orang usaha ya, naik turun, kadang kosong, Sabtu Minggu ini kosong atau apa gitu. Jadi semuanya menyenangkan jujur ya kalau bisa di handle resikonya, tahu masalahnya. Ini aku udah cari-cari ban, ini banku udah habis ya, aku pakai bannya ini Sport Jevo namanya, Sport Jevo. Ini awet, nggak licin, tapaknya lebar, jalan 60-70 tuh sekali rem ya langsung ini, kecuali ya lumpur apa ya jangan ya, maksudnya di clean ya, dibasah, dikering, anteng sejauh ini. Karena aku udah berapa kali tuh nubruk, ditubruk dan yang lain tuh. Awal-awal kan nubruk itu nyampe motornya mental, akunya nggak jatuh nggak apa gitu. Tadinya pakai yang dulu ya, awal-awal zaman dulu kala ini pakai FDR ini yang carry Gen Z. Tapi habis itu aku pindah ke Michelin Pilot Street kalau nggak salah. Terus tadi aku cuma coba ke ini Spartak ini lebih murah berapa ribu, cuman dia lebih keras. Mikir aku lebih keras nanti nungsep lagi nih, ada nih tuh Spartak nih, corneringnya nggak bagus, comfortability-nya kenceng-kenceng nih, geter-geter, nanti gripnya rendah,
mileage-nya jauh. Nah ini nih yang aku nggak berani nih. Nah kalau si ini kan dia balance tuh. Tuh gripnya bagus nih. Ini mileage-nya udah mau setara semua, udah bagus. Makanya aku udah tetap pakai itu aja lah. Jangan, meskipun nambah 20.000 nyawa bro di jalanan bro gitu kan. Nggak usah banyak cincong lah gitu kan. Ya itulah di kurir. Dan kurir itu adalah jam kerjanya singkat sekali. Jadi aku itu kadang jam 8 ya, kalau meleknya jam 8 dapat langsung gas. Nyampe jam 1 jam 2 pulang. Kalau dapat lagi gas lagi sekali doang, 1 atau 2 pulang lagi gitu. Jadi nggak ada itu konstan dari pagi nyampe sore nggak pulang-pulang, nggak ada. Pasti pulang. Makan dulu, masak dulu, nengok anak dulu di rumah. Itu aja konser setiap hari. Kalau jam 8 nggak dapet, berarti jam 9 tank nyampe jam 10 tuh di zona itu harus keluar rumah. Kalau dari jam 9 nggak dapet nyampe jam 10, ngibarat lu jam 11 jam 1 tuh baru dapat orderan, Cuk. Apakah nggak ada orderan? Bukan nggak ada orderan, bro. Bukan sepi, rame. Cuman arahnya nggak ada yang cocok. Arahku kan udah aku tentukan kan titiknya. Bukan ngawur, bukan dia ke Sunter, misalkan Kelapa Gading, Gading Serpong, atau ke Serpong Utara dan yang lain, atau Bintaro, nggak ambil lah gitu. Jauh-jauh gitu, ke Cikarang nggak, ke Cakung nggak, udah nggak ambil kayak gitu. Nah argonya biasanya udah ngawur. Argonya itu kadang nggak cocok. Ada yang jaraknya 10 kilo cuman 15.000 misalkan gitu. Ada yang 30 kilo cuman 45.000. Dia 50.000 doang gitu. Jadi udah nggak dapet. Jadi kalau bangun ya pagi. Kalau dapatnya jam 9 langsung dapat, mau nilainya mepet langsung ambil. Kalau nggak diambil, wah itu udah parah lah, bahaya itu. Pokoknya harus keluar rumah lah intinya gitu. Tapi kalau bener-bener nggak mau ngambil sama sekali, pastilah itu jam 1 jam 2 tuh baru dapat. Jam 1 tuh baru dapat yang cocok. Entah itu sepi atau enggak, biasanya prioritas. Lalu saat ini Lalamove itu punya model apa namanya? Sehari itu bisa ambil double order untuk reguler atau reguler prioritas. Jadi prioritas bisa diregulerkan bawa 2 lah paket. Ini keuntungan bagiku nih. Bulan Desember nih full. Aku ambil setiap hari. Kadang itu pagi bisa ambil 2 atau siang ambil 2. Bisa bolak-balik. Kadang sehari cuma dikasihnya sekali tok. Jadi sekali kita dapat 2 orderan, habis itu nggak dapat lagi. Intinya itu sekali pertama itu ambil orderan dulu. Yang aku tandain ya. Ambil orderan dulu. Habis itu baru kalian di orderan kedua itu bisa ngambil double order. Ini bukan pooling ya. Bisa ambil pooling bisa. Kalau pooling kan nggak usah. Mau seharian pakai pooling terus ya nggak masalah kan. Tapi ya kayak gitu. Dan pooling sendiri sekarang aku udah nggak ada penurunan rating. Mungkin mereka udah tahu ya pooling itu lama banget. Mungkin udah ngerti. Nah kecuali bulan-bulan September yang lalu ya, Agustus September kan pooling bikin cekot-cekot. Nah ini kenapa nih kok tiba-tiba nggak connect bro? Wah, habis kah? Oh, udah habis bro paketnya bro. Tuh. Per jamnya 50 MB. Mau ngitungin loh itu. Ya gitu aja bro. Perkurirannya bagus ya fotonya ya. Tapi sepi pelanggannya, tadi aku ngirim ke sini sepi, nggak ada pelanggannya. Ya berusaha, semangat kalian yang punya toko, punya usaha, semoga rezekinya lancar. Jadi kurir juga lancar. Selama kalian lancar, kita semuanya lancar lah. Oke bro, thank you.